Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Hai Ibu Besar Imanmu. Ini mengenai wanita Kanaan yang percaya. Bahan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Bacaan ini digunakan dalam perayaan Ekaristi Harian Pekan Biasa ke-18 pada hari Rabu atau hari Minggu Biasa yang ke-19 tahun A. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk membantu subscribe, share kepada teman-teman, dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi saat ada video baru berikutnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya ini seorang perempuan Kanaan. Wanita Kanaan pada masa itu dianggap sebagai bangsa kafir ya, oleh orang-orang Israel. Tetapi dia berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Menarik sekali ya, dari mana dia mengatakan ya Tuhan. Dan yang diminta bukan hal yang muluk-muluk. Dia hanya minta belas kasihan. Nah, selain sebutan Tuhan, juga dari mana si wanita ini sampai menyebut Yesus sebagai anak Daud? Padahal sebutan anak Daud adalah sebutan untuk mereka yang mendambakan keselamatan mesianik melalui keturunan Daud. Ada pula harapan bahwa dengan menyebut anak Daud, orang-orang Israel menunggu kehadiran Raja Daud yang baru yang akan mengembalikan kondisi Israel dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi sebutan anak Daud adalah dambaan akan keturunan anak Daud yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Disebutkan di sini, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, kita lihat belas kasih seorang ibu. Dia sangat prihatin dengan kondisi anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Doa ibu ini, permohonan ibu ini kepada Yesus sungguh disertai dengan harapan besar akan kesembuhan anaknya, agar anaknya dijauhkan dari gangguan roh jahat dan dibebaskan dari penderitaan. Nah, ini ya pembebasan dari derita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Para murid pun ternyata merasa terganggu dan meminta Yesus agar mengusir orang ini. Tetapi kita lihat ya, orang ini benar-benar tidak merasa malu ya, wanita ini. Yesus sama sekali tidak menjawab. Dan sekarang ya, tidak hanya Yesus tetapi murid-muridnya bahkan bertindak lebih keras lagi.
supaya Yesus mengusir. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perutusan Yesus pertama-tama adalah keselamatan umat Israel sebagai bangsa terpilih, tetapi ternyata Yesus nantinya akan justru ditolak oleh orang-orang Israel. Lalu bagaimana ini kelanjutannya? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, saudara-saudari yang terkasih, seperti kiranya mungkin seperti di dalam gambar ini ya kan. Tadi Yesus diam, istilahnya tidak menggubris, tidak ditanggapi, tetapi perempuan ini dengan beraninya mendekat, menyembah. "Tuhan, tolonglah aku." Sebutan Tuhan disampaikan kembali, dan juga harapan akan memperoleh pertolongan di dalam Yesus ia sampaikan juga. Nah, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita mestinya kita bersikap seperti ini ya, seperti perempuan ini ketika kita berhadapan dengan Yesus. Selalu mencoba mendekati Yesus, selalu menyembah Yesus dalam kehidupan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Itulah yang sudah terjadi pada si wanita Kanaan ini. Padahal sekali lagi, wanita ini seringkali disebut sebagai orang yang tidak percaya akan Allah Israel alias orang kafir pada waktu itu. Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, sebutan anjing ini memang sarkastik ya, tetapi sedikit berbeda dengan sebutan anjing seperti kalau di Jawa ya misalnya. Amat sangat kasar ya dengan kata-kata ini, apalagi memakai bahasa Jawa ya. Tetapi ini pun tetap sebutan sarkastik untuk merujuk pada orang-orang kafir ya. Pada masa itu mengkafirkan orang itu sepertinya hal yang biasa. Bisa dibayangkan kalau saat ini akan menjadi masalah besar. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia percaya ya bahwa berkat yang diberikan kepada orang terpilih, kepada bangsa terpilih, ternyata tidak seluruhnya diterima. Tidak seluruhnya berkat itu direspon dengan baik. Bahkan sebagian dari berkah itu seperti disia-siakan, bagaikan makanan atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan ibu ini mempunyai kepercayaan daripada berkat itu dibuang-buang, akan saya ambil. Ya, kira-kira semacam itu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat di sini, akhirnya hati Yesus luluh kepada permohonan ibu ini. Bahkan Yesus yang tadinya sempat setengah mengusir ibu ini, sekarang memuji ibu ini sebagai orang yang mempunyai iman yang besar. Dan sebutan "Hai Ibu" ini sebuah sebutan kehormatan yang luar biasa.
ya, sangat berbalikan dengan sebutan sebelumnya, ya, ketika dikatakan tidak layak memberikan roti milik anak-anak kepada anjing, ya. Tetapi sekarang sebutan itu justru memuji ibu ini sebagai, ya, dengan sebutan kehormatan ibu, tetapi juga lebih dari itu disebut imannya yang besar. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari wanita Kanaan ini. Kita bisa belajar dari iman ibu ini, ya. Selalu mencoba mendekati Yesus, selalu mencoba menyembah Yesus, dan pada akhirnya apa yang menjadi harapan ini dikabulkan. Saudara-saudari, percayalah kepada Yesus, ya. Di dalam Dia apa yang menjadi harapan kita akan terkabul. Ibu ini tadi tidak meminta apapun, hanya minta belas kasihan. Ibu ini tidak secara langsung mengatakan sembuhkanlah anakku, tidak. Dia hanya minta belas kasihan. Anakku sakit. Dia hanya minta tolong kepada Yesus. Anakku menderita. Dan Yesus memberikan pertolongan, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudari, salam damai sejahtera, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, share kepada teman-teman. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.